Apa masih kurang? 1 miliar. Kalau begitu 10 miliar. Bagaimana? Tanyanya lagi. Raf tampak tidak menyerah, namun Zara bangkit berdiri dan berjalan untuk keluar dari apartemen itu. Apa? Zara memaki seraya berdiri, matanya membola, saking kagetnya mendengar perkataan tuan mudanya. Dia tentu saja sangat terkejut mendengarnya. Benar, kau mendengarnya. Aku akan menikahimu. Duduklah dan dengarkan aku, ucapnya dengan nada tajam, setajam tatapannya yang menghunus mengerikan. Zara tak sanggup beradu pandang dengannya. Dia kembali menundukkan wajahnya dengan takut. Aku akan menikahimu secara siri, hanya untuk status saja. Dan pernikahan ini adalah pernikahan rahasia, tidak boleh ada yang tahu. Siapapun tidak boleh mengetahuinya. Kau harus menutup mulutmu, jangan sampai kau memberitahukan pada siapapun, atau kau akan sangat menyesal, ancamnya. Kau akan tetap menjadi pembantuku, atau aku menyebutmu sebagai budakku, karena selain mengurusku, kau pun harus melayani kebutuhan biologisku, kebutuhan ranjangku, dan mungkin lebih dari itu, ucap Raf. Entah mengapa mendengarnya saja terasa sangat menakutkan bagi Zara, tapi aku akan memberikan pilihan. Aku akan memberikan uang 1 miliar rupiah dan kau pergi dari rumahku. Terserah kemanapun sehingga kita tidak perlu menikah. Bagaimana? Tanyanya. Kali ini Zara mendongokkan wajahnya dan menatap Raf dengan nyalang. Ternyata percuma bagi saya duduk di sini mendengarkan celotehan Anda, Tuan Muda, kalau memang Anda tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Jangan buang-buang waktu seperti ini, biarkan saya pergi. Anda tidak perlu bersusah payah mengeluarkan sepeser pun uang untuk saya. Yang saya inginkan hanya tanggung jawab Anda, tegasnya. Apa masih kurang? 1 miliar. Kalau begitu 10 miliar. Bagaimana? Tanyanya lagi. Raf tampak tidak menyerah, namun Zara bangkit berdiri dan berjalan untuk keluar dari apartemen itu. Mengusap air matanya dengan kasar. Dengan cepat Raf mengejarnya dan menarik tangannya. Apalagi Tuhan, apa Anda kurang jelas? Saya hanya ingin Anda bertanggung jawab dengan menikahi saya. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya akan menuruti keinginan semua yang Anda inginkan. Tapi Anda terus saja menawari saya uang. Saya tegaskan, saya tidak menginginkan uang Anda, sentak Zara dengan berlinang air mata. Selain kau bodoh, ternyata kau ini keras kepala. Dengan uang 10 miliar, kau bisa kembali ke kampungmu mencari suami yang kau inginkan. Aku yakin mereka akan menerima kondisimu. Siapa yang ingin menolak seorang gadis kaya? Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau bisa sekolah, membuka usaha, tak perlu lagi jadi pembantu. Sekali lagi Raf mencoba bernegosiasi dengan Zara. Karena bagi Raf terasa sangat berat untuk menikah lagi, apalagi dengan Zara. Namun gadis itu menggelengkan kepalanya. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun yang ingin Anda beri, saya akan tetap menolak. Terserah Tuan, menganggap saya ini bodoh atau bagaimana. Yang jelas, bila Anda ingin bertanggung jawab, silakan nikahi saya. Bila tidak pun saya tidak memaksa, saya akan pergi, ucapnya lirih. Raf meraup wajahnya dengan kasar, kesal dan gemas pada Zara yang begitu mantap dengan pendiriannya. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan menikahimu. Namun seperti yang aku katakan tadi, kita akan menikah siri. Hanya kita yang tahu dan aku akan menceraikanmu kapanpun aku mau. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Hanya status istri siri saja yang kau dapatkan. Dan aku akan berbuat sesuka hatimu padamu. Kau akan tunduk dan patuh padaku, karena aku suami sekaligus majikanmu. Apa mau seperti itu? Tanyanya tajam. Dan Zara menganggukkan dengan yakin, dan kalau suatu hari kau mengandung anakku, anak itu akan jadi milikku seutuhnya, dan kau hanya akan tetap dianggap sebagai pembantu. Apa maksud Tuhan? Tanya Zara bingung. Aku akan memberitahumu sekali lagi karena aku tidak akan mengulanginya. Jika suatu hari kau mengandung anakku, aku akan mengambil alih sepenuhnya sebagai ayah dan Aluna yang
akan menjadi ibunya. Kau selamanya akan tetap menjadi pembantu. Apa kau bersedia seperti itu? Hah? Tanya Raf. Zara tampak diam membeku. Kau mengerti tidak? Jangan diam saja seperti patung. Bukankah kau ini tidak tuli dan tidak bisu? Sentak Raf kesal. Melihat Zara yang sendiri tadi hanya tertunduk. Tatap mataku jika sedang berbicara, perintah Raf tegas. Dengan takut-takut Zara mendongokkan wajahnya dan menatap Raf dengan segan. Apa masih belum mengerti? Tanya Raf dengan sinis. Aku mengerti, tapi bila aku menolaknya bagaimana? Karena aku... Tanya Zara memberanikan diri. Ah, memangnya kau ini siapa berani menolakku? Asal kau tahu, semua perkataan yang aku katakan adalah perintah. Aku bisa dengan mudah sekali memaksamu, namun aku akan memberikan kesempatan padamu untuk berpikir. Kau boleh saja menolaknya dan menerima uang sebagai rasa tanggung jawab terhadapmu. Tapi kalau kau memang tetap ingin aku nikahi, kau harus menerima semua keinginanku, apapun itu, termasuk masalah anak yang seperti aku utarakan tadi. Zara tampak berpikir keras dan memikirkan segala perkataan Raf padanya. Dia menjadi bimbang setelah mendengar perkataan Raf yang menyebutkan kalau dia akan selamanya dianggap sebagai pembantu bila kelak mengandung seorang anak dari majikannya itu. Betapa sangat menyakitkan mendengarnya. Perkataan tuannya itu membuatnya terasa diiris. Sampai sebegitunya dia diperlakukan. Belum menjadi istri saja sudah sesakit ini, apalagi kalau benar-benar terjadi menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Namun selamanya akan tetap menjadi pembantu. Apakah aku harus menerima uang 10 miliar itu dan pergi sejauh mungkin? Tuan muda kaya raya ini ingin membeli harga diriku 10 miliar. Namun bila menerimanya sama saja aku seperti seorang pelacur, seorang gadis jalang yang menjual tubuhnya, yang rela menukarnya dengan uang. Dan aku mengecewakan mendiang atau nenek. Nasihat bahkan selalu terngiang di pikiranku. Aku tidak munafik, aku pun tergiur dengan besarnya uang yang tuan muda itu tawarkan. Tapi tubuhku ini tidak ternilai dengan apapun selain dengan ikatan pernikahan. Karena aku tidak akan mungkin berani kembali ke kampungku dalam keadaan aku sudah ternoda. Siapa lelaki yang akan menerimaku? Mereka mungkin akan memperolok dan merendahkanku. Zara masih kalut dengan pikirannya. Begitupun Raf. Menikah dengan gadis kaya saja ditolaknya mentah-mentah. Tapi kondisinya kini memaksa harus menikahi wanita di hadapannya yang statusnya hanya seorang pembantu. Apalagi Raf baru tahu kalau ternyata Zara sangat keras kepala. Bagaimana? Apa kau sudah memikirkannya? Suara Briton Raf memecahkan kesunyian di antaranya kedua. Zara menganggukkan kepalanya. Saya menerima tawaran dari Tuan untuk menikah. Bila saya kelak mengandung, saya membebaskan apapun yang Tuan inginkan, asalkan saya diizinkan untuk tetap dekat dengan anak saya. Baiklah, bila itu keputusanmu, sore ini juga kita akan menikah. Persiapkan diri kamu, Zara. Dan jangan pernah menyesali apapun keputusan bodohmu ini, tegasnya membuat Zara kembali menciut. Sekali lagi aku tegaskan, aku harap kau tidak akan menyesali semua keputusanmu, Zara. Aku tidak akan menyesal, Tuan. Bagiku ikatan pernikahan ini lebih aku harapkan dari semua uang yang kau tawarkan. Biarlah aku menjadi seorang wanita bodoh yang kau tuduhkan, asalkan aku tidak terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Setidaknya aku tidak akan mengecewakan orang-orang yang sudah membesarkanku. Dengan sesusah payah, mereka akan senang di surga sana melihat anaknya akan dinikahi lelaki sepertimu, Tuan, ucapnya. Kau jangan bangga dan senang dulu, Zara. Kau hanya dinikahi secara siri. Kau tak akan mendapatkan apapun dariku selain kesengsaraan, ucapnya dengan seringai yang menakutkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.